Halo investor. Perkenalkan, nama saya Rian Edrian Saadi. Saya berasal dari Divisi Education, Research and Development. Kali ini saya dengan teman saya. Nama saya Fahmi Utomo dari Divisi Analisis Investment. Nah, pada Capital Market Talk kali ini, sebelum kita masuk saya akan memberikan pertanyaan sedikit kepada kamu. Bagaimana kondisi portofoliomu sekarang? Oke, jadi untuk portofolio saat ini memang secara keseluruhan bisa dibilang merah atau mengalami penurunan. Jadi, aku punya 3 saham dari 3 sektor yang berbeda. Yang pertama, dari sektor properti, yang kedua, sektor perbankan, dan yang ketiga, sektor barang konsumsi. Dan semuanya memang saat ini sedang mengalami penurunan. Gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu apa aja sih sektor-sektor yang ada di pasar modal Indonesia Oke, jadi dari keseluruhan saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan menjadi 9 sektor. Yang pertama, ada sektor pertanian, yang kedua, sektor pertambangan, yang ketiga, sektor industri dasar dan kimia, yang keempat, sektor aneka industri, yang kelima, sektor barang konsumsi, yang keenam, sektor properti, yang ketujuh, sektor infrastruktur, yang kedelapan, sektor perbankan, dan yang kesembilan, sektor perdagangan. Berdasarkan data, sejak awal tahun 2020, secara keseluruhan, seluruh sektor mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi, terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan terkecil atau bisa dibilang defensif. Di peringkat pertama, yaitu ada dari sektor barang konsumsi dengan penurunan sebesar 11,71% sejak awal tahun 2020. Yang kedua, sektor pertambangan dengan penurunan sebesar 19,18%. Yang ketiga, ada sektor perdagangan dengan penurunan sebesar 21,34%. Nah, jika dari data ini dikaitkan dengan portofolio yang saat ini aku miliki, memang benar bahwa sektor barang konsumsi bisa dibilang mengalami penurunan paling kecil dibandingkan saham dari sektor lainnya. Iya memang kamu benar. Pada saat krisis seperti ini, semua perusahaan pasti terdampak oleh COVID-19 ini. Akan tetapi, ada beberapa perusahaan yang tidak secara langsung terdampak, atau bisa dibilang lebih mendingan daripada sektor-sektor yang lain. Nah, sektor tersebut memang sektor konsumsi. Alasannya ialah memang pemerintah membatasi aktivitas masyarakat, akan tetapi pemerintah tidak membatasi konsumsi masyarakat itu sendiri, yang artinya konsumsi masyarakat akan tetap ada dan terus bertambah. Oleh karena itu, sektor konsumsi saham-sahamnya itu merupakan saham yang bisa dibilang menarik dan defensif. Nah, sebagai seorang investor, tentunya pada saat krisis seperti ini, kita akan berinvestasi pada instrumen yang memiliki resiko paling kecil, yaitu saham-saham yang terletak pada sektor konsumsi. Nah, selain pada saham, kita juga dapat berinvestasi pada obligasi pemerintah. Kenapa harus obligasi pemerintah? Hal ini dikarenakan adanya 3 alasan. Yang pertama, yaitu return-nya yang tetap. Yang kedua, dijamin oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, jika kita membeli obligasi pemerintah, maka itu sebagai bentuk dukungan kita terhadap pemerintah untuk melawan COVID-19 ini. Oke, aku setuju banget sih ya sama kamu. Sebenarnya, meskipun di masa pandemi seperti ini, kita, para investor, masih memiliki kesempatan untuk berinvestasi yang tentunya di sektor-sektor yang bisa dibilang defensif atau paling aman, seperti sektor konsumsi, dan bisa juga merambah ke instrumen investasi lain seperti obligasi, reksadana, dan yang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan Capital Market Talks kali ini. Sampai jumpa di Capital Market Talk berikutnya. Salam investasi.